Para pelaku itu membabi buta ingin mendukung korban dikeroyok oleh para pelaku dan tubuhnya berkali-kali. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membahas kasus yang sangat mengerikan dan juga membuat kita berpikir bahwa ternyata tradisi caruk yang ada di Madura itu masih ada. Dan untuk teman-temanku, saudara-saudaraku Madura, aku tidak tahu ini sebuah tradisi atau apa namanya. Yang aku tahu soal caruk ya cuma bebek caruk yang penjualnya mas-mas Madura lucu itu. Jadi kalau misalkan ada yang salah dalam pengertian, silahkan diluruskan di komentar di bawah ini. Dan hari ini El Kasus akan membahas caruk Madura yang menewaskan saksi paslon Pilkada 2024 di Sampang, Madura dengan update-update terbarunya. Apa kira-kira yang membuat hal ini terjadi? Kenapa sampai urusannya nyawa? Dan gak usah basa-basi lagi. Seperti biasanya, cari tempat yang nyaman, tenang, dan berikut adalah kronologi ceritanya. Kasus ini terjadi di Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, tepatnya pada hari Minggu 17 November 2024. Berarti ini masih beberapa hari yang lalu. Jadi kasus ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan unsur politik, di mana insiden pembacokan ini itu terjadi kepada saksi dari paslon Pilkada 2024 dengan nomor urut 2, yaitu bernama Bapak Slamet Junaidi dan Pak Ahmad Mahfudz atau terkenal dengan nama Jimat Sakte. Terus pembacokan itu dilakukan oleh sekelompok orang di daerah Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang, Sampang, Madura. Awalnya paslon Jimat Sakte ini itu lagi ingin melaksanakan kunjungan di salah satu tokoh agama di desa tersebut. Ya sama kayak pejabat-pejabat pada umumnya. Kalau mendekati bulan-bulan pemilihan kan pastinya banyak banget yang turun ke jalan tuh untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakatnya. Namun salah satu dari ketua tim pemenangan atau tim sus dari paslon Jimat Sakte bernama Surya Noviantoro, waktu itu dia bercerita bahwa ketika memasuki desa tersebut, tim paslon itu sempat mendapatkan penghadangan dari beberapa orang yang tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab. Terus, setelah dilakukan negosiasi, akhirnya paslon itu diamankan keluar dari lokasi tersebut. Karena memang ya cara menghadangnya itu tidak biasa dan sedikit arogan. Akhirnya ngalah dan keluar dari lokasi tersebut. Terus kemudian beberapa menit setelah itu terjadilah sebuah insiden yang sangat tidak diinginkan, di mana di kediaman salah satu toko yang dikunjungi paslon itu diduga ada beberapa orang pelaku yang mendatangi korban yang seorang pendukung paslon bernama Jimmy Sugito Putra. Para pelaku itu datang mendekat membawa senjata tajam jenis celurit yang sangat tajam banget. Sedangkan korban Jimmy itu tidak membawa senjata jenis apapun. Dari situ, akhirnya terjadilah kericuan yang cukup besar. Keadaan semakin tidak terkendali, para pelaku itu membabi buta ingin membacok pendukung dari paslon tersebut. Hingga akhirnya, salah satu pendukung dari paslon tersebut mengalami pendarahan yang cukup hebat. Korban dikeroyok oleh para pelaku dan tubuhnya dibacok berkali-kali. Hingga nyawa korban itu tidak bisa ditolong dan meninggal di lokasi kejadian. Akibat dari kejadian tersebut, pihak paslon itu sangat menyayangkan dan mengutuk keras tindakan kriminal tersebut. Karena memang pada saat itu tim pengamanan itu tidak bisa mendeteksi kejadian yang cukup cepat itu. Pihak paslon itu sangat berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku dan otak dari kejahatan yang menewaskan satu korban jiwa yang tidak bersalah ini. Karena itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak mencerminkan kemanusiaan. Setelah beberapa hari berlangsung, tim kepolisian akhirnya melakukan penyelidikan mengenai kasus pembacokan saksi paslon ini.
Polisi itu segera mencari keberadaan para pelaku dan mencari bukti-bukti yang ada. Polisi itu mencari informasi dari saksi-saksi yang ada di tempat kejadian pada saat itu. Akhirnya, satu persatu pelaku pembunuhan terhadap Jimmy Sugito Putra, pendukung sekaligus saksi ini, akhirnya ditangkap polisi. Setelah sebelumnya polisi itu berhasil menangkap satu orang, akhirnya polisi juga menangkap 2 orang lainnya dan pelaku. Sementara yang ditangkap berjumlah 3 orang. Para pelaku ditangkap dengan barang bukti yang dibuat untuk melakukan kejahatan pada saat itu, yaitu berupa sebilah celurit dan beberapa pakaian yang dikenakan oleh para pelaku pada saat melakukan kejahatan. Saat ini para pelaku diamankan di Polda Jatim dan pihak polisi daerah Ketapang itu belum bisa memberikan keterangan mengenai identitas para pelaku. Jadi ya kita tunggu nanti update terbarunya dari para pelaku ini. Siapa tahu bisa disepil nama dan juga motif dari pelaku kejahatan ini. Sekarang kita coba beralih ke siapa sosok korban bernama Jimmy Sugito Putra. Beliau ini adalah salah satu pendukung sekaligus saksi dari paslon Cabub nomor urut 2, yaitu Pak Slamet dan juga Pak Mahfudz. Beliau itu dikenal memiliki kepribadian yang sangat baik dan dikenal mengedepankan sopan santun di mata teman-temannya. Beliau itu tidak pernah neko-neko dan bahkan beliau terkenal sigap dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan beliau itu adalah seorang petugas PLN atau petugas listrik. Untuk itu, pihak keluarga korban itu sangat berharap kepada penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku dan menghukum seadil-adilnya karena telah menghilangkan nyawa orang. Dalam video yang beredar tersebut, wajah para pelaku itu sudah sangat jelas. Jadi ya kemungkinan ya sangat memudahkan pihak polisi untuk menangkap para pelaku yang sangat jelas banget ciri-cirinya itu. Dari kasus pembunuhan terhadap Jimmy ini, calon Bupati Sampang bernama Pak Slamet Junaidi itu akhirnya memberikan responnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, Pak Slamet Junaidi itu berkomitmen untuk membantu menanggung biaya pendidikan anak-anaknya sampai kuliah dan membantu mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi ya alhamdulillahnya pihak keluarga itu masih mendapatkan bantuan dari Cabub Sampang ini gitu. Jujur ya sebenarnya kasus ini tuh sering banget terjadi, bahkan di tempatku nggak tahu kenapa sekarang orang-orang itu banyak yang gelap mata gitu ya. Aku nggak tahu pasti ya masalahnya itu apa. Tapi selama sebulan ini itu udah ada beberapa kali kasus carok ini terjadi. Dan itulah kasus kronologi carok pilkada yang kemarin itu lagi rame gitu kan ya. Dan di momen-momen pilkada ini kita semua berharap berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan yang sangat merugikan masyarakat atau mungkin orang-orang yang nggak bersalah gitu kan ya. Dari kejadian ini mungkin kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sekarang zamannya sudah berbeda, udah modern gitu. Perkelahian apapun, tawuran apapun itu udah nggak zaman deh. Sekarang itu harus mikir gimana cara cari kerjaan, gimana cara cari peluang bisnis dan skill bisnis gitu aja lah intinya. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan aku bingung mau ngomong apa, jadi aku tutup aja ya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.